Sedikit fakta tentang Hong Kong. Negeri yang gak lebih besar dari Pulau Jawa ini merupakan salah satu negara termahal di dunia. Tapi layaknya Indonesia, Hong Kong juga punya sejarah yang cukup gelap. Selamat datang di Kowloon World City, kota terpatuan yang diperintah tanpa hukum. Terletak sedikit ke utara Pulau Hong Kong, pernah berdiri salah satu tempat terpadat di dunia. Sebagai perbandingan, Tokyo yang sekarang merupakan kota terpadat di bumi, memiliki sekitar 6.373 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan Kowloon di Hong Kong, yang dulunya terkenal sebagai tempat terpadat di bumi, mempunyai lebih dari 1 juta penduduk per kilometer persegi pada tahun 1987. Ada berbagai alasan mengapa Kowloon World City ini dinobatkan sebagai kota terpadat di masanya. Fakta bahwa Tiongkok tidak berbuat banyak untuk mengontrol pembangunan, atau bagaimana Jepang menakuti semua otoritas lokal ketika menduduki Hong Kong selama Perang Dunia II, tidak banyak membantu untuk menekan pertumbuhan irasional Kowloon. Jika bicara tentang luas, Kowloon World City ini punya lebar 126 meter dan panjang 213 meter. Ya, hanya sedikit lebih besar dari Stadion Wembley di Inggris. Bisa dibilang, Kowloon ini secara teknis nggak cocok disebut kota sebenarnya. Tapi, kamu bisa bayangin betapa padatnya Kowloon. Dari ukurannya yang hanya setara stadion bola, di dalamnya ada 350 bangunan utama, hampir semuanya setinggi antara 10 dan 14 lantai, ditempati oleh 8.500 bangunan, 10.700 rumah tangga, dan lebih dari 30.000 penduduk. Blok-blok di Kowloon meninggi dan sempit saling berdempetan. Sangat dempet sehingga membuat seluruh tempat tampak seperti satu bangunan masif. Sejauh mata memandang, setiap blok punya bentuk, tinggi, atau bahan bangunan yang berbeda. Kabel-kabel membentang rumit secara vertikal dan horizontal, seperti gumpalan benang kusut. Sesaat kamu memasuki Kowloon, mau itu pagi atau malam hari, cahaya matahari tak akan bisa masuk. Setiap hari di Kowloon terasa seperti malam hari. Ada ratusan gang, kebanyakan hanya selebar beberapa kaki. Beberapa rute memotong di bawah gedung. Sementara terowongan lainnya dibentuk oleh akumulasi sampah yang dibuang dari jendela dan ke jaring kawat yang digantung di antara blok menara. Ribuan pipa air logam dan plastik mengalir di sepanjang dinding dan langit-langit. Kamu wajib membawa payung agar terlindungi dari air kotor pipa-pipa yang bocor. Meskipun beberapa gang kosong dan sepi, selebihnya dipenuhi dengan keramaian. Ratusan pabrik memproduksi semuanya, mulai dari bola ikan hingga bola golf. Seluruh koridor dilapisi dengan debu tepung halus yang digunakan untuk membuat mie. Bau bahan kimia yang tajam memenuhi jalan-jalan yang terletak di samping produsen logam dan plastik.
Banyak dokter dan dokter gigi tanpa izin berkumpul di Kowloon. Tanpa peduli apakah para dokter ini berkualifikasi atau tidak, banyak orang yang datang dari luar Kowloon untuk berobat, karena biayanya murah. Mungkin sudah dapat bisa ditebak bahwa Kowloon juga merupakan tempat yang ramai akan aktivitas gelap. Tempat perjudian berderet di samping klub tari telanjang dan bioskop porno. Pelacur, termasuk yang di bawah umur, banyak dicari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kowloon ini adalah kota tanpa hukum. Di sini, kamu adalah tuan kamu sendiri, mengatur diri sendiri, dan menentukan nasib sendiri. Kejahatan, geng, dan organisasi gelap mungkin mendominasi sebagian besar Kowloon. Tetapi, serasa tidak adil apabila Kowloon sepenuhnya identik dengan kejahatan. Para pengusaha yang tertarik dengan harga sewa rendah melihat peluang unik. Ratusan pabrik didirikan, dengan seluruh keluarga menjalankan jalur produksi. Warga Kowloon menunjukkan kemampuan luar biasa untuk berubah dan beradaptasi. Saat gedung-gedung tinggi modern tumbuh di Hong Kong, para pembangun Kowloon meniru apa yang mereka lihat, mendirikan blok mereka sendiri. Sekarang, Kowloon sudah berubah menjadi sebuah taman. Meski begitu, sejarah unik yang diberikan kota anarki ini tentunya akan selalu membekas pada bukan hanya memori orang Hong Kong, tetapi kita juga.